Shalom, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Rifhan Sabuna. Malam hari ini kita akan coba memahami tentang hukum gereja reformasi secara khusus dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima. Hukum gereja reformasi diawali bahwasanya ada kaidah hukum gereja, yaitu sola scriptura atau Alkitab sebagai dasar dan ketentuan bergereja. Dikarenakan Yesus Kristus sendiri yang adalah kepala gereja, dan sebagai kepala maka menunjukkan bahwa firman-Nya menjadi pedoman dan ukuran dalam pemerintahan atau pemerintahan di gereja. Hukum gereja bisa diartikan sebagai pedoman atau aturan yang berlaku atas jemaat Allah, umat Tuhan, dalam bergereja dengan dasar atau aturan yang berasal dari firman itu sendiri. Jadi dalam hukum gereja ada beberapa bagian yang dibahas. Secara khusus bisa kita lihat di dalam tata gereja reformasi sendiri bahwa aturan ini sangat baik untuk mengurus atau menjalankan keteraturan yang baik di dalam gereja. Jadi dalam pasal pertama ada maksud dan tujuan tata gereja, di mana maksud dan tujuan tata gereja ialah agar segala sesuatu yang berlangsung di dalam gereja itu berjalan secara sopan dan teratur. Artinya sangat perlu sekali adanya tata gereja. Nah, dalam pasal pertama ini tata gereja dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tentang jabatan-jabatan gerejani, yang kedua rapat-rapat gerejani, yang ketiga itu pengawasan ajaran dan kebaktian, serta yang keempat itu tentang siasat gereja. Di dalam pasal 2 dibagi menjadi ada 3 jabatan gereja yang harus dipahami dalam tata gereja reformasi, yaitu pertama adanya pendeta, penatua, dan diaken, yaitu adalah jabatan dalam gereja. Penatua, pendeta, dan diaken artinya mereka memiliki jabatan, mereka memiliki tugas dan peran di dalam gereja. Sebagai orang yang berjabatan artinya mereka harus mengemban suatu tugas, mengemban suatu pekerjaan, mengemban suatu jabatan di dalam gereja yang harus mereka kerjakan. Artinya terikat jabatan ini di dalam gereja sehingga mereka menjadi orang yang punya hubungan, punya ikatan di dalam gereja. Nah, sebagai dasarnya ialah bahwasanya dalam Alkitab sendiri tentang penginjil, rasul, dan nabi, demikianlah jabatan di dalam gereja ini. Di zaman Perjanjian Baru ada pendeta, penatua, dan diaken. Ada beberapa jabatan tambahan seperti guru Injil atau penginjil, mahaguru teologia, atau pendeta yang menjalankan misi, pendeta misi. Demikian berkaitan dengan 3 jabatan yang dimiliki dalam gereja. Nah, pasal yang ketiga dalam tata gereja reformasi berbicara tentang keharusan panggilan yang sah. Artinya panggilan hanya bisa diberikan kepada orang yang dipanggil secara sah. Artinya orang ini dipanggil melalui hati nuraninya sendiri, dia terpanggil untuk menjadi seorang pendeta, atau dia dipanggil oleh jemaat. Jadi terkadang ada orang yang memiliki kemampuan, dia berusaha untuk menjadi seorang pendeta, dia merasa dia mampu untuk memberitakan Injil. Namun ada juga panggilan yang kedua, yaitu bahwasanya seorang yang memiliki jemaat di mana mereka sudah berkumpul, mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, namun belum ada pendeta, maka jemaat itu berhak untuk memanggil seorang pendeta. Nah, dalam gereja reformasi kita mengakui atau kita menjalankan panggilan atau panggilan yang sah itu, yaitu dalam bagian yang kedua ini, di mana jemaat yang dapat memanggil pendeta secara khusus, di mana penatua, diaken itu juga adalah jemaat yang memanggil. Tidak bisa pendeta itu datang dengan sendirinya. Artinya
artinya harus ada jemaat terlebih dahulu, baru pendeta bisa dipanggil. Artinya juga pendeta dipanggil untuk memiliki atau memperoleh satu hak penuh dalam pelayanan berupa sakramen, di mana akan ada baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kalau majelis gereja, penatua dan diaken, mereka hanya dipanggil untuk melayani dalam hal bagaimana mengurus jemaat, tetapi ada panggilan khusus kepada pendeta di mana ia mendapatkan tugas khusus juga, yaitu melayani sakramen. Di dalam pasal yang keempat, Tata Gereja Reformasi berbicara tentang hubungan dengan gereja. Hubungan dengan gereja artinya mempertegas dari pasal yang ketiga. Jabatan di dalam gereja, penatua, diaken, pendeta hanya bisa ada jika ada jemaat. Jabatan ini tidak bisa hadir atau tidak bisa ada tanpa adanya jemaat. Artinya jelas jabatan ini bisa ada jika jemaat memanggil pendeta atau penatua atau diaken. Artinya hak penuh pemanggilan seorang pendeta, pemanggilan seorang diaken, dan pemanggilan seorang penatua itu ada di tangan jemaat. Jika jemaat memang merasa sudah perlu dan memang perlu, maka mereka berhak untuk memanggil seorang majelis gereja yang dalam hal ini penatua, pendeta, dan diaken. Nah, di pasal yang kelima kita akan berbicara sedikit mengenai, atau Tata Gereja Reformasi berbicara mengenai panggilan untuk pelayan firman. Artinya ini secara khusus untuk pendeta. Ya, pelayan firman ini maksud ialah pendeta. Artinya suatu jemaat yang sudah mandiri, yang sudah memiliki majelis gereja, di mana sudah memiliki penatua dan diaken, wajib untuk memanggil seorang pendeta. Nah, dalam kesempatan kali ini, majelis gereja bersama jemaat, mereka punya kesempatan untuk berunding. Mereka punya kesempatan untuk menentukan siapa yang layak untuk mereka panggil menjadi pendeta. Dan setelah itu baru diteguhkan untuk menjadi seorang pendeta di jemaat tersebut. Akan tetapi perlu dipahami bahwa calon pendeta tidak semudah itu bisa menjadi pendeta. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan atau ada ujian-ujian yang harus dilakukan oleh seorang calon pendeta. Nah, yang menjadi acuan pertama ialah seorang calon pendeta dia harus sudah menyelesaikan sekolah atau sudah menyelesaikan studinya paling tidak di sekolah teologi. Dalam hal ini barangkali D3 teologi atau S1 teologi, bahkan mungkin magister teologi. Artinya penting sekali seorang pendeta itu yang akan dipanggil sudah pernah mengikuti pendidikan teologi. Gitu. Nah, itu dianggap layak atau diberi hak untuk dapat dipanggil. Nah, kemudian setelah itu harus ada melakukan atau mengikuti ujian, yaitu ujian tahap awal. Bisa dikatakan ini ujian klasis pertama, bisa dibilang demikian. Di mana di sini beberapa hal berkaitan dengan pemahaman dia akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendeta, pemahaman dia akan firman Tuhan, pemahaman dia akan dogmatika dan sebagainya, pemahaman atas teologi reform yang dia miliki harus diujikan.
gitu. Itu adalah ujian pertama, ujian klasis pertama yang harus didapat oleh seorang calon pendeta. Nah, setelah dia mendapatkan ujian itu, dia tidak langsung diangkat menjadi seorang pendeta. Artinya dalam ujian ini adalah ujian tahap awal di mana ia pertama sudah memang memahami teologi, sudah selesai sekolah, dan kedua dia memang sudah mampu menguasai beberapa hal berkaitan dengan dogmatika, berkaitan dengan hal-hal gereja nih. Nah, dalam ujian pertama ini dia atau seorang calon pendeta harus memang berkhotbah. Dia berkhotbah di hadapan penguji. Penguji ini bisa dari klasis, bisa juga dari mahaguru teologia, penting sekali, atau pendeta-pendeta yang senior. Nah, apabila dia lulus dalam ujian pertama, maka namanya berhak diumumkan di jemaat untuk dilihat apakah dia punya kelayakan dari segi sifatnya, kelakuannya, tata keramanya, tutur katanya, apakah dia sudah layak atau tidak menjadi seorang pendeta. Nah, apabila jemaat merasa orang ini sudah layak, dia baik, hatinya sesuai, lembut, penuh kasih, sopan, maka ada ujian terakhir yang harus diberikan. Ujian terakhir ini ialah ujian klasis juga, karena apabila seseorang yang nantinya diangkat menjadi pendeta suatu jemaat, dia tidak akan hanya terikat di satu jemaat saja, tapi dia akan terikat di beberapa jemaat di dalam satu klasis, bahkan di klasis yang lebih luas lagi. Untuk pelayanan-pelayanan, seandainya ada sakramen yang mau dilayani di klasis lain, otomatis seorang calon pendeta ini dia juga sebenarnya harus mengikuti ujian klasis yang lebih luas. Artinya di mana beberapa klasis harus menguji mereka atau calon pendeta ini untuk melihat apakah dia layak atau tidak layak mendapatkan gelar atau mendapatkan kesempatan menjadi seorang pendeta. Nah, di dalam ujian yang terakhir ini, ya, bahwasanya seorang calon pendeta juga dia harus akan diuji tentang pemahaman isi Alkitabnya, dogmanya, etikanya, hukum gereja, tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang pendeta juga diuji di sini. Karena ini akan lebih umum lagi karena dia punya tanggung jawab yang lebih luas dalam klasisnya. Sehingga memang dia harus berkhotbah lagi dengan nas yang dia pilih sendiri. Nanti seorang atau tim penguji akan menilai apakah dia layak, dia cocok, dia dapat dijadikan atau mendapat kesempatan menjadi seorang pendeta. Nah, apabila seorang ini dianggap lulus dari ujian klasis yang kedua atau klasis yang lebih besar, maka jemaat dapat memanggil pendeta itu. Nah, setelah dipanggil tentunya ada semacam peneguhan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang sudah terlebih dahulu menjadi pendeta kepada calon pendeta ini. Setelah peneguhan itulah baru seorang calon pendeta mendapat gelar pendeta di dalam suatu jemaat. Nah, tujuan peneguhan ini sendiri ialah bahwasanya seorang pendeta ini memiliki jabatan khusus. Jabatan khusus di mana dia dikhususkan untuk melayani adanya atau mendapatkan karunia untuk melayani satu jemaat. Dan penumpangan tangan terhadap pendeta ini atau dari pendeta lainnya kepada calon pendeta menunjukkan bahwa diakuinya seorang calon pendeta ini, bahwasanya gereja atau ya secara umum jemaat secara luas juga
klasis menganggap bahwasanya orang ini sudah punya karunia khusus untuk melayani jemaatnya. Jadi dengan demikian calon pendeta sah atau sudah siap menjalani atau memulai suatu jabatan baru di dalam gereja, yaitu sebagai pendeta. Jadi tidak mudah atau tidak gampang untuk bisa menjadi seorang pendeta. Ada beberapa tahapan, namun tahapan ini sebenarnya juga tidak sulit jika memang seorang calon pendeta ini sudah memiliki kerinduan, sudah memiliki keinginan sekali untuk menjadi pendeta. Memang pada dasarnya jemaat dan klasis yang akan menentukan apakah layak atau tidak seseorang itu bisa ditabis menjadi pendeta. Memang yang paling utama ialah bahwasanya seseorang yang ingin menjadi pendeta atau akan menjadi pendeta harus memiliki beberapa kriteria, ketentuan. Namun di dalam ketentuan itu, jika memang semuanya dianggap baik, maka tidak ada halangan seseorang untuk dapat menjadi pendeta. Namun jika di dalam perjalanan seleksi terhadap seorang calon pendeta didapati banyak hal yang belum sesuai dengan kriteria seorang pendeta, maka mungkin jemaat sendiri juga akan menahan atau mengontrol jemaat agar belum memanggil. Akan tetapi penting bagi jemaat yang sudah mandiri untuk memiliki keinginan memanggil pendeta, karena memang pelayanan sakramen dan pelayanan baptisan kudus dan perjamuan kudus itu harus diadakan. Karena jemaat yang sudah mandiri pasti punya banyak hal berkaitan dengan sakramen yang harus dikerjakan. Juga tanggung jawab untuk mengurus jemaat tidak mesti harus majelis saja, dan majelis harus punya seorang pelayan yang bisa membimbing mereka. Mungkin ini video singkat dari saya untuk memahami tata gereja reformasi dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kelima. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya dari saya tentang tata gereja ini. Masih banyak yang bisa kita bahas, masih banyak yang bisa kita pelajari di sini. Jika memang senang untuk mendengar atau mengikuti video-video lainnya, silakan saja aktifkan lonceng pemberitahuannya agar apabila ada video baru dari saya sangat mudah untuk diterima oleh saudara-saudari sekalian. Dan juga jika senang untuk memberikan saran atau komentar, ketik saja langsung di kolom komentar. Dan saya senang juga apabila channel ini didukung untuk saya mohon di subscribe, karena memang mungkin ini juga jalan untuk kita bisa melihat perkembangan daripada bagaimana channel ini bisa berlangsung. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Shalom.